Dengan apa seseorang mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Atau ibadah apa ya yang minimalnya dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya? Maka kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Qadar, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa Lailatul Qadar ini terus berlangsung pada malam tersebut sampai datangnya waktu fajar, yaitu datangnya waktu salat subuh, ya. Nah, di dalam syariat Islam kita menentukan batasan malam ini dimulai dengan tenggelamnya matahari, yaitu waktu maghrib, ya. Waktu berbuka itu adalah permulaan malam, dan akhirnya adalah waktu salat subuh. Maka ya, dari ayat tersebut sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa Lailatul Qadar itu berlangsung dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Berarti kesempatannya semakin banyak, ya. Kemudian waktunya semakin luas. Kemudian kesempatan untuk melaksanakan ibadah di malam tersebut semakin banyak. Jadi orang yang pada malam tersebut melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid untuk laki-laki tentu saja, ya, dan untuk perempuan di rumahnya masing-masing, maka dia telah melaksanakan sholat maghrib pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah bagi laki-laki, ya, maka dia telah melaksanakan sholat isya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang melaksanakan tarawih, ya, yang 11 rakaat setelah isya pada malam itu, berarti dia telah melaksanakan salat tarawih di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menambah setelah itu, ya, membaca Al-Quran, maka dia telah membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beriktikaf di malam tersebut, maka dia telah beriktikaf, ya, dari awal malam sampai akhirnya pada malam Lailatul Qadar. Maka begitu banyak, ya, jenis-jenis ibadah, ya, dengan macam ragamnya, kemudian dengan jenis-jenisnya tadi, maka ini tidak dilakukan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, begitu besar kesempatan kita semua untuk beribadah di malam tersebut. Salat maghrib saja sudah dihitung sebuah ibadah. Salat isya saja sudah dihitung sebagai sebuah ibadah. Apalagi tambah tarawih, tambah membaca Al-Quran dan i'tikaf. Maka begitu besar kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Dan para ulama, ya, menyimpulkan setelah membaca beberapa fatwa dari berbagai badan fatwa, ya, khususnya di Saudi Arabia, dari beberapa makalah mereka menyebutkan salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, bahwa seseorang, ya, dengan beribadah apa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Maka Imam Syafi'i menyebutkan ihya'uha, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu bi an yusalli al-isya fil jamaah, yaitu dengan melaksanakan salat isya secara berjamaah, ya. Wa ya'zimu ala an yusalli al-fajr ma'a jamaah, ya. Dan setelah itu dia bertekad, berniat untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah pula, ya. Barang siapa yang telah melakukannya, maka dia telah mendapatkan salah satu bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa ternyata, ya, dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, karena ini adalah fardu, yaitu wajib, salat isya wajib, ya, salat subuh wajib, dan khusus bagi laki-laki, ya, mengerjakannya di masjid, maka dia telah mendapatkan salah satu bagian dari keutamaan Lailatul Qadar.
ya. Dan hal serupa disampaikan juga oleh Imam Malik, karena Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya, ya, dalam kitab Al-Muwatta' mencantumkan salah satu perkataan dari Sa'id bin Musayyib, ya, seorang tabi'in yang senior yang dikenal dengan kemuliaannya, keilmuannya, bahwa beliau berkata, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya pada Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Banyak sekali kaum muslimin yang berkesimpulan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus full ibadah semalam suntuk. Ya. Harus beribadah qiyamul lail yang sangat panjang. Kemudian tidak boleh tidur sedikit pun. Tentu ini bertentangan dengan karakteristik syariat Islam yang sangat mulia. Karena Islam ini syariatnya itu adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama itu sangat mudah. Kemudian agama ini fleksibel, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu ujian ataupun suatu ibadah di luar kemampuan manusia, ya. Dan kemampuan manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, di sini terlihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu beriktikaf, ya silahkan. Karena ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian barang siapa yang tidak mampu iktikaf, maka jangan sampai ketinggalan sholat wajib maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, dan berniat untuk melaksanakan sholat subuh di masjid pula. Atau boleh menambah, ya. Misalkan tidak mampu beriktikaf, setelah pulang dari rumah, ya, beristirahat sebentar, kemudian bangun sejenak, apakah itu jam 11 sampai jam 12 malam, atau bisa sampai jam 1 sampai jam 2, ya, sesuai dengan kemampuan, menambahnya dengan bacaan Al-Quran pada malam tersebut. Nah, karena itu ketika manusia, ya, mengetahui perkara ini, maka sudah tidak ada celah untuk bermalas-malasan. Sudah tidak ada celah untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ternyata semuanya mudah dan semuanya bisa mendapatkan sesuai dengan kemampuan, ya. Artinya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu saja, ya. Bukan satu saja kepada orang-orang yang beriktikaf. Yaitu Lailatul Qadar itu satu kesatuan saja. Tetapi ternyata Lailatul Qadar ini dengan rahmat Allah yang sangat luas terbagi-bagi, ya. Terbagi-bagi sesuai dengan kadar kemampuan hamba melakukan ibadah tersebut. Tentu akan berbeda orang yang beriktikaf dan menghidupkan malam, ya, pada malam tersebut dengan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, ya, tidak tidur, ya. Tentu berbeda pahalanya, ini lebih besar dan lebih utama daripada orang yang hanya melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid saja. Atau orang yang hanya melaksanakan sesuatu yang wajib saja akan berbeda pahalanya dengan orang yang menambah dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan bacaan zikirnya, kemudian dengan doanya pada malam tersebut. Ya. Oleh karena itu ada isyarat tadi dalam riwayat Ibnu Umar, ya, bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 21, 23, 25, 27, 29, maka Rasulullah SAW menyarankan jangan sampai ketinggalan pada malam 27 dan 29. Ini menandakan semuanya dilakukan dengan kadar kemampuan masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia-Nya. Ingat, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, ya. Oleh karena itu dilarang kita untuk bermalas-malasan, ya. Dan sudah tidak ada celah bagi kita untuk berputus asa untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar.